kita bahas? Halo sahabat Gen, masih semangat mempersiapkan soal SNBT ya? Baik, hari ini kita akan membahas tentang penulisan huruf miring. Yuk, kita mulai. Pada soal ini ada wacana tentang penulisan huruf miring. Jika kita menemui soal seperti ini, maka yang perlu kita lihat adalah soalnya. Apa yang ada di dalam soal ini? Baik. Soalnya adalah penulisan berdasarkan paragraf di atas. Kata dan frasa yang seharusnya ditulis dengan huruf miring adalah. Nah, jika kita menemui soal seperti ini, maka kita akan melihat teori tentang penulisan huruf miring. Sebelum kita mengupas lebih jauh tentang soal ini, mari kita belajar tentang penulisan huruf miring. Sahabat Gen, penulisan huruf miring kita pakai untuk yang pertama, menuliskan judul majalah, judul film, judul buku, jurnal ilmiah, album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip di dalam tulisan. Termasuk di dalamnya adalah penulisan judul pada daftar pustaka. Yang kedua, penulisan huruf miring dipakai untuk kata ataupun ungkapan yang masih asli dalam bahasa asing maupun di dalam bahasa daerah. Artinya apa? Bahwa kata atau ungkapan dalam bahasa Indonesia yang masih bercampur dengan kata yang masih diadopsi, jadi belum bisa beradaptasi dengan bahasa Indonesia, maka penulisannya harus tetap menggunakan huruf miring. Contoh kalimat, jika hari ini saya agak puyeng. Nah, kata puyeng masih asli dalam bahasa Jawa. Maka jika kita menuliskan di dalam kalimat, penulisannya harus menggunakan huruf miring. Atau misalnya, pagi ini kita akan melaksanakan soft skill. Soft skill adalah kata yang masih asli dalam bahasa asing. Maka penulisan kata soft skill harus menggunakan huruf miring. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menegaskan kata ataupun bagian kata ataupun huruf, bahkan kelompok kata yang dikhususkan di dalam sebuah kalimat. Biasanya, kata atau huruf ini biasanya mengandung makna ganda, sehingga perlu ditegaskan. Maka, kata-kata seperti ini harus dituliskan dengan huruf miring. Sahabat geng, sudah paham kira-kira dengan materi ini? Baik. Untuk mempermudah mengingat, jika kita ketemu dengan teori huruf miring, maka kita bisa membuat singkatan. Jadi, kita punya trik untuk mempermudah mengingat tentang penulisan huruf miring. Yang pertama, penulisan huruf miring dipakai untuk judul majalah, judul majalah,
Jadi kita singkat menjadi M, majalah, buku, jurnal, dan seterusnya tadi dalam satu kelompok. Jadi semua judul, baik itu majalah, judul artikel, judul jurnal, judul buku, ataupun judul lakon di dalam film tetap menggunakan huruf miring. Sehingga kita menyingkat dengan M. Yang kedua, tadi bahwa huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau frasa yang masih asli dari bahasa asing atau bahasa daerah. Dalam istilahnya, masih dalam bentuk adopsi. Sehingga kita menyingkat dengan A. Yang ketiga, tadi bahwa penulisan huruf miring dipakai untuk menuliskan kata yang dikhususkan. Sehingga kita menyingkat dengan K. Maka sahabat Gen, untuk mempermudah mengingat penulisan huruf miring, kita singkat menjadi miring mak. Jadi miring dipakai untuk ma, M, A, K. Menuliskan judul majalah dan teman-temannya menuliskan adopsi atau kata yang masih asli. Yang ketiga untuk K, kata khusus. Bagaimana sahabat Gen? Sudah lebih mudah untuk mempelajari penulisan huruf miring? Baik, kalau sudah lebih mudah, maka kita kembali ke soal. Soal tadi yang ditanyakan adalah berdasarkan paragraf di atas, kata dan frasa yang seharusnya ditulis dengan huruf miring. Nah, kita lihat yang A bahwa kata University of Psychology ini adalah website. Apakah website ini harus ditulis dengan huruf miring atau tidak? B. Kata pembentukan karakter. Dalam konteks kalimat, pendidikan karakter memiliki beberapa arti. Salah satunya adalah arti atau makna pembentukan karakter. C. Kalimat Kaimuddin dalam jurnalnya berjudul Menerapkan Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013-2014. D. Kata pendidikan karakter. Pada konteks kalimat tadi, bahwa menurut para ahli yang dikutip dalam website University of Psychology, pendidikan karakter memiliki beberapa arti. Ataukah E, kata dampak positif dan konstruktif. Dalam konteks kalimat yang terakhir, bahwa terencana dan terbimbing melalui lingkungan belajar untuk positif dan konstruktif. Dampak positif dan konstruktif. Dan memberikan dampak positif dan konstruktif. Apakah itu? Baik, kita lihat satu persatu. Jika kata University of Psychology yang menjadi penulisan huruf miring tidak benar. Karena
University of Psychology merupakan nama instansi. Meskipun itu tadi di dalam website, jadi website pada nama instansi. Maka nama instansi tidak perlu menggunakan huruf miring. B, tadi pendidikan karakter. Pendidikan karakter dan dampak positif dan konstruktif merupakan kata-kata termasuk kata pendidikan karakter bukan merupakan kata ataupun huruf yang perlu ditegaskan atau dikhususkan. Sehingga dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwa jawabannya adalah iya, betul. Jawabannya adalah C. Jadi, untuk menuliskan judul jurnal ilmiah. Nah, demikian tadi untuk video penulisan huruf miring. Semoga bisa menambah pemahaman kalian tentang penulisan huruf miring. Tetap semangat ya, mempersiapkan soal-soal SNBT selanjutnya. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Gramedia Edukasi, sahabat kamu belajar.